Saya ingin memperkenalkan Dr. Susan Barker Kolo, yang merupakan jenis psikolog khusus yang disebut neuropsikolog. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah, apa itu neuropsikolog? Seorang neuropsikolog adalah seseorang yang tertarik pada perubahan dalam berpikir yang terjadi setelah hal-hal seperti stroke atau cedera otak, atau sebagai akibat dari kondisi seperti multiple sclerosis. Ketika saya mengatakan perubahan dalam berpikir, saya berbicara tentang hal-hal seperti depresi dan kecemasan, tetapi saya juga berbicara tentang masalah dengan memori, masalah dengan bahasa, masalah dengan memperhatikan yang terjadi sebagai akibat dari mengalami stroke. Ini cukup umum setelah stroke. Bagaimana jika saya merasa seorang neuropsikolog akan membantu saya? Bagaimana cara saya menemukannya? Nah, banyak tim rehabilitasi sebenarnya memiliki seorang neuropsikolog sebagai salah satu anggota tim mereka, umumnya di lingkungan rumah sakit, tetapi juga di beberapa lingkungan swasta. Jika Anda tidak terlibat dalam lingkungan yang memiliki neuropsikolog, Anda selalu bisa mendapatkan rujukan untuk menemui satu, baik secara pribadi atau sebagai bagian dari rumah sakit. Sekarang, rujukan bisa datang dari profesional kesehatan manapun, tetapi kebanyakan orang cenderung mendapatkannya dari seorang dokter. Jika anggota keluarga di atau pasangan saya mengalami stroke, perubahan apa yang akan saya lihat pada mereka? Perubahan bisa sangat bervariasi dan berbeda untuk setiap orang yang mengalami stroke. Anda mungkin sekali lagi melihat perubahan suasana hati, seperti Anda tahu perataan, di mana, atau depresi, atau kesedihan. Anda mungkin melihat peningkatan kecemasan atau tidak ingin mencoba hal-hal baru karena mereka mungkin khawatir, misalnya tentang jatuh atau mengalami stroke lagi. Anda mungkin juga melihat hal-hal seperti perilaku yang tidak biasa, sangat umum setelah stroke dan cedera kepala. Hal-hal seperti tertawa tidak pada tempatnya, menangis tidak pada tempatnya. Bukan berarti mereka merasa sedih atau merasa ada sesuatu yang lucu. Itu mungkin hanya akibat dari kerusakan yang sebenarnya disebabkan oleh stroke. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka? Hal termudah yang bisa dilakukan adalah mencoba mendapatkan rujukan ke psikolog atau neuropsikolog untuk membantu Anda memahami apa yang menjadi penyebab spesifik pasangan saya mengalami masalah. Dan kemudian menemukan strategi khusus untuk mengatasinya, karena sekali lagi, dengan setiap orang itu akan sangat berbeda. Anda menyebutkan perilaku yang tidak pantas atau perilaku yang bisa memalukan. Apa jenis perilaku ini dan bagaimana saya harus bereaksi terhadapnya? Tidak jarang bagi seseorang yang mengalami stroke melakukan hal-hal seperti mengumpat tidak pada tempatnya, tertawa tidak pada tempatnya, memiliki perilaku seksual yang tidak pantas dalam situasi sosial. Tidak jarang. Ini biasanya akibat dari kerusakan yang terjadi pada otak, jadi sangat penting bagi anggota keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut setiap hari untuk memahami bahwa itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Mereka tidak kemudian melakukannya untuk membuat Anda marah atau karena mereka marah pada Anda, tetapi untuk memahami bahwa itu adalah akibat dari kerusakan yang terjadi. Salah satu strategi umum untuk mendeteksi hal itu adalah, pertama, Anda tahu, katakan pada diri sendiri, Anda tahu mereka tidak melakukan ini dengan sengaja. Ini tidak dilakukan untuk menyakiti siapapun. Dan kemudian Anda tahu jika itu adalah perilaku yang sangat negatif, coba keluarkan orang tersebut dari situasi sehingga mereka bisa tenang. Seringkali perilaku ini terjadi karena seseorang memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi atau tingkat kegembiraan, atau mereka ingin berinteraksi dan hanya saja apa yang keluar, bukanlah yang mereka rencanakan. Jadi mungkin membawa orang tersebut keluar dari situasi dan membiarkan kecemasan itu mereda, atau hanya mengabaikan perilaku tersebut jika itu adalah sesuatu yang bisa Anda abaikan dan Anda berada dalam situasi di mana Anda bisa mengabaikannya. Cobalah mengabaikan perilaku tersebut dan tidak memperkuatnya dengan cara apapun. Jika itu cukup umum, haruskah saya memberitahu pengunjung atau keluarga dan teman untuk mengharapkannya? Tentu saja ini membuatnya jauh lebih mudah bagi orang-orang untuk berinteraksi dengan seseorang yang mengalami stroke atau cedera otak jika mereka tahu apa yang diharapkan. Anda bisa membayangkan berinteraksi dengan seseorang dan jika tiba-tiba mereka mengeluarkan kata-kata kasar, Anda tahu jika Anda tidak siap untuk itu, Anda bisa membayangkan bagaimana seseorang mungkin bereaksi. Jadi sangat penting untuk mempersiapkan orang-orang yang berinteraksi dengan seseorang. Dan Anda tahu ini adalah beberapa hal yang Joe cenderung lakukan, terutama jika dia gelisah atau jika dia marah atau cemas. Anda tahu, dan hanya menjadikannya sesuatu yang Anda lakukan dengan semua orang baru yang berinteraksi dengan orang yang Anda cintai. Dan oleh karena itu akan mempengaruhi memori. Bisakah Anda membahas beberapa strategi untuk mengatasi kehilangan memori? Memori adalah salah satu keluhan paling umum setelah stroke dalam hal perubahan dalam berpikir. Sekarang, ada beberapa bagian berbeda dari memori dan masing-masing bagian tersebut bisa rusak akibat stroke.
Tadi Bibi menjadi strategi yang berbeda yang mungkin Anda gunakan akan berbeda tergantung pada bagian mana dari memori Anda yang terpengaruh, dan itu adalah peran neuropsikolog untuk mencari tahu apa yang rusak dan memberikan strategi khusus untuk masing-masing. Jadi misalnya seseorang mungkin memiliki masalah memori karena mereka kesulitan memperhatikan hal-hal. Jadi jika Anda kesulitan memperhatikan, maka penting bagi Anda untuk meminta orang untuk memperlambat. Bahwa jika Anda tidak mengambil semua informasi dari percakapan, Anda mungkin meminta orang untuk menuliskan hal-hal untuk Anda. Anda mungkin menyimpan buku harian untuk diri sendiri. Menggunakan buku harian mungkin salah satu teknik rehabilitasi paling umum untuk masalah memori. Apakah itu masalah dengan menciptakan memori, atau masalah mengambilnya kembali nanti, atau menemukannya nanti. Jadi mendapatkan pengatur waktu harian elektronik atau kertas mungkin salah satu hal termudah yang bisa dilakukan orang. Dan itu bukan hanya untuk menuliskan hal-hal yang harus Anda lakukan, itu juga untuk menuliskan hal-hal yang telah Anda lakukan. Yang hari ini, jika seseorang memiliki masalah, mengingat apa yang mereka lakukan kemarin, mereka selalu bisa membuka pengatur waktu harian mereka dan berkata, lihat, oh ya, istri saya memang mengunjungi kemarin pukul 2. Benar. Jadi mereka bisa menggunakan alat bantu itu untuk menggantikan memori mereka yang tidak berfungsi dengan baik. Berbicara tentang orang yang menjadi depresi. Jika saya merasa bahwa saya semakin dan bahwa saya merasa seperti saya benar-benar tidak ingin berada di sini lagi, mungkin mempertimbangkan bunuh diri, apa saran yang akan Anda berikan? Tentu saja untuk menemukan dokter umum Anda atau mencari bantuan profesional. Temukan seseorang untuk diajak bicara. Dia tidak jarang memiliki pikiran tentang menyakiti diri sendiri setelah mengalami stroke. Sekali lagi, itu adalah kehilangan besar yang harus diratapi. Tetapi sangat penting untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan itulah yang ada untuk profesional kesehatan Anda. Saya pernah mendengar setelah stroke bahwa merasa lelah atau mengalami kelelahan cukup umum. Apa itu kelelahan dan apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Benar sekali. Kelelahan mungkin salah satu masalah paling umum yang dikeluhkan orang setelah mengalami stroke. Banyak orang yang mengalami kelelahan tidak menyadarinya sebagai kelelahan. Sebaliknya, mereka mungkin menyadari bahwa mereka lebih mudah marah, bahwa mereka menjadi marah lebih cepat, mereka memiliki toleransi frustrasi yang lebih rendah. Mereka juga mungkin menyadari hal-hal seperti bahwa mereka kesulitan dalam situasi yang sangat kompleks. Jadi jika Anda mencoba mendengarkan 2 atau 3 orang berbicara pada saat yang sama, itu jauh lebih sulit. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk kelelahan? Apakah Anda punya saran? Ya, ada beberapa hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk membantu diri Anda sendiri dengan kelelahan pertama-tama. Perhatikan apa tanda-tanda kelelahan Anda sendiri. Apakah Anda cenderung menjadi lebih mudah marah? Apakah Anda merasa tidak punya energi? Apakah Anda merasa melakukan sesuatu menjadi jauh lebih sulit? Jadi perhatian tanda-tanda bahwa Anda mulai lelah, lalu berhenti dan istirahatlah ketika bisa. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah mencari tahu bagian hari mana yang Anda miliki energi paling banyak. Banyak orang memiliki lebih banyak energi di pagi hari. Jadi penting untuk melakukan semua tugas Anda di pagi hari dan kemudian menyimpan energi Anda di sore hari. Strategi lain yang bisa digunakan orang adalah menyebar energi atau menyebar tugas mereka sepanjang hari. Jadi jika Anda merasa sangat berenergi pada hari tertentu, jangan terlalu bersemangat. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan menghabiskan semua energi Anda dan akan menghabiskan 3 hari berikutnya untuk memulihkannya. Jadi sangat penting untuk menyebar energi Anda sepanjang waktu. Setelah stroke dapat dimengerti, orang menjadi sangat depresi dan cemas tentang hal itu, dan mereka mulai berduka. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana seorang neuropsikolog dapat membantu pemulihan itu? Ya, mungkin sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami stroke akan mengalami masalah dengan depresi atau kecemasan. Sangat umum dan sangat normal untuk memiliki reaksi semacam itu. Anda harus ingat bahwa seseorang yang mengalami stroke telah mengalami penyakit yang mengancam jiwa, dan tidak hanya mereka harus menghadapi fakta bahwa mereka mengalami sesuatu yang mengancam jiwa, tetapi mereka juga harus menghadapi perubahan dalam diri mereka yang dihasilkan. Berduka atas kehilangan, seperti berduka atas kehilangan mobilitas mungkin, atau berduka atas kehilangan kemandirian. Itu adalah beberapa masalah yang mereka hadapi. Ada juga kecemasan tentang apa yang saya lakukan salah. Apakah ini akan terjadi lagi? Bagaimana keluarga saya akan bereaksi? Apakah saya akan bisa kembali bekerja? Jadi ada semua pertanyaan ini yang muncul bagi seseorang yang mengalami stroke, dan sangat penting bagi seseorang untuk memiliki kesempatan untuk membicarakan masalah-masalah tersebut dan membahasnya. Dan sangat sulit untuk melakukannya dengan anggota keluarga.
Jadi sangat baik memiliki seorang profesional yang bisa Anda ajak bicara, apakah itu konselor, psikolog, dan membawa masalah-masalah tersebut ke meja dan membantu mereka memahami apa yang Anda alami, dan kemudian mereka dapat membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terima kasih banyak.